Hai sahabat podcast, selamat pagi, siang, malam. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik, sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Sasa, yang akan menemani sahabat podcast hari ini. Senang sekali pada episode kali ini, kita akan kedatangan tamu istimewa narasumber yang kece-kece banget, yaitu siapa lagi kalau nggak mahasiswa-mahasiswi FIK UPN Veteran Jakarta. Jadi pada podcast kali ini adalah sharing session pengembangan soft skill dan hard skill melalui program MBKM. Jadi teman-teman kita ini sudah mengikuti program MBKM selama 1 semester kemarin dan mereka akan berbagi pengalamannya bersama sahabat-sahabat podcast. Nah, sebaiknya kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Silakan Mbak dan Mas, boleh perkenalan diri dulu. Hai sahabat podcast, perkenalkan nama aku Feby Milani, aku dari Prodi Informatika dan sebelumnya aku magang di Dikti di program MBKM semester sebelumnya. Salam kenal semuanya. Kenal. Halo sahabat podcast, perkenalkan saya Pranarendra Dwi Kurnia dari program studi Informatika. Sebelumnya saya sudah mengikuti program studi independen bersertifikat dari Bangkit Academy. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali ya masuk ke sharing session. Kira-kira gimana sih pengalamannya selama mengikuti MBKM? Mungkin bisa ceritain nih, mungkin dari awal daftar nih, mungkin kayak deg-degan atau mungkin udah nggak percaya diri atau pede gitu kan. Mungkin bisa cerita dari Mas Rendra dulu mungkin. Boleh. Nah, kalau dari aku sendiri itu dari sebelum adanya MBKM ini di semester 6 ini aku udah research duluan. Aku udah nyari tahu duluan tentang ada yang namanya Bangkit Academy. Nah, di Bangkit Academy itu studi independen dia memprovide kita tempat untuk belajar tentang ada mobile development, cloud computing sama machine learning. Nah, karena aku tertarik dengan Android development, nah jadi aku ngambil di mobile developmentnya Bangkit. Dan pas daftar itu aku kayak udah langsung ini nih Bangkit nih, aku mau daftar nih. Nah ya udah, jadi aku put 100% effort aku di situ karena kan ada tesnya dan sebagainya macamnya gitu. Mungkin dari Mbak Feby gimana nih? Magang kan pasti semua orang pengen tahu gitu. Sebenarnya sebelumnya juga aku udah tahu program Bangkit tersebut. Aku juga sebenarnya daftar di learning path yang machine learning dan udah ikut tesnya segala macam. Terus daftar juga di platform Kampus Merdekanya. Tapi selain Bangkit, aku juga daftar di banyak yang lain ya, program lainnya. Dan alhamdulillahnya keterima di Bangkit juga keterima, tapi di magang Dikti ini juga keterima. Makanya setelah pertimbangan segala macam, aku lebih pilih di magang Dikti gitu, karena aku lebih prefer untuk magang dan role-nya juga UI UX yang sebenarnya lebih aku suka kayak gitu. Oke, mungkin kira-kira nih kegiatannya apa aja sih gitu kan? Kalau di Mas Rendra itu kan di dunia industri bisa dibilang. Kalau Mbak Feby itu kan di kementerian yang mungkin banyak orang tuh pengen banget di sana gitu. Mungkin gimana deh Mbak Feby dulu deh? Di Dikti itu seru banget karena aku ketemu teman-teman dari berbagai macam universitas dari luar kota, luar pulau bahkan. Terus juga di sana belajar banyak, apalagi tentang UI UX. Di sana aku juga ngembangin sebuah website untuk dosen. Pokoknya seru banget. Kalau Mas Rendra gimana? Kalau aku sendiri kemarin kegiatannya di Bangkit itu ada banyak banget. Di Bangkit itu ada yang namanya ILT session. Itu kepanjangannya Instructor Lead Training Session. Nah, di situ ada 3 jenis nih ILT. Ada ILT Soft Skill, ILT Tech, dan ILT English. Nah, di ILT Soft Skill ini ya kita membahas tema-tema soft skill gitu. Yang salah satu temanya time management, growth mindset, dan sebagainya. Nah, kalau ILT Tech ini kita kebanyakan ngobrolin tentang learning path-nya sendiri. Nah, aku kan ngambil mobile development gitu. Nah, di ILT Tech itu kita banyak ngobrolin tentang mobile development.
mulai dari Kotlin Basic itu ada IELTS sessionnya, sampai Android Intermediate itu juga ada IELTS sessionnya. Nah terus di IELTS English ini paling seru nih IELTS English nih, soalnya instrukturnya itu dari luar negeri langsung, tapi instrukturnya ini udah lama tinggal di Indonesia, jadi bisa ngomong bahasa Indonesia juga gitu, lucu gitu. Bule bisa ngomong bahasa Indonesia tuh instrukturnya. Nah, terus juga di Bangkit itu kita disediain online course. Kalau aku sendiri dari mobile development full dari Decoding Indonesia. Nah, itu kita dapat full course dari Kotlin Basic sampai Android Intermediate, bahkan kita dapat AAD Preparation gitu, sertifikasi Associate Android Developer Preparation gitu. Oke, mungkin aku juga pengen nanya nih, mungkin dari segi kompetensi kan seperti kan pasti kan ada beberapa yang dapat magang, ada yang beberapa dapat studi independen, bahkan ada yang mungkin nggak dapat nih. Mungkin kayak bisa nggak sih ceritain kayak duh susah banget nih kompetensinya, atau mungkin pengalaman yang menarik aja gitu, yang mungkin bisa meng-highlight orang jadi pengen jadi pengen ikut gitu. Gimana dari Mbak Feby? Mungkin aku penasaran sih. Kalau aku sendiri di magang Dikti ini senangnya itu karena ketemu langsung kan, secara offline gitu. Apalagi aku masuk tuh full offline setiap hari, kecuali kalau mau izin ke kampus itu bisa. Selain itu yang bikin seru juga nggak cuma di kantor aja gitu kerjanya. Kadang kita juga ada pergi keluar, dinas keluar gitu, satu tim sama mentornya juga, sama pegawai-pegawai tetapnya juga. Di situ kita bisa sambil have fun tapi sambil belajar juga gitu, sambil ngerjain tugas kita gitu. Seru banget sih, dari ceritanya aja tuh udah pengen. Mas Brenda gimana? Karena untuk Bangkit aku tuh pernah ikut tapi nggak lolos. Jadi mungkin bisa cerita gitu. Kalau di Bangkit sendiri itu kita full online. Tapi teman-temannya banyak banget, dari Sabang sampai Merauke ada semua, kenal banyak orang dari luar Jakarta gitu ya kan. Nah, kalau yang seru dari Bangkit itu kita punya Discord, grup Discord gitu, ada server Discord. Di situ ngobrol sama orang random ya kan, ketemu di server gitu, ngobrol dari mana dan sebagainya macamnya gitu. Kadang juga kalau udah klop kita suka nanya-nanya gitu, tugasnya ini cara nyelesainnya gimana sih gitu kan, pusing gitu. Kadang submission dari decoding gitu. Nah, apalagi ya yang paling seru sih ya itu, sama pas weekly consultation. Jadi ada weekly consultation juga setiap minggu, kita ngobrol sama mentor dan tim sekelas gitu. Menarik juga ya, berarti di Bangkit itu nggak cuma kita belajar, tapi kita juga diperhatikan ya. Yes. Karena ada weekly consultant. Nah, kan kita ini di kampus dan bahkan di tempat magang atau studi independen kan kita pasti mendapatkan soft skill dan hard skill gitu. Nah, gimana caranya soft skill dan hard skill yang kakak dapat ini di tempat magang dari studi independen, kakak implementasikan ke kuliahnya kayak gimana sih gitu kira-kira? Oke. Kalau dari aku, ilmu soft skill yang paling aku dapat itu dari Bangkit itu yang pertama time management. Time management di Bangkit itu sangat penting karena dia itu punya timeline tersendiri yang padat banget gitu. Kayak minggu ini harus selesai course ini, minggu ini harus selesai tugas ini minggu ini ada IELTS session, ada tugasnya dan sebagainya macamnya, itu harus selesai dalam minggu segini. Nah, itu memaksa diri kita sendiri buat mengatur waktu kita gitu. Gimana sih kita bisa menyelesaikan semua tugasnya tepat waktu gitu. Nah, itu sih berguna banget. Nanti semester depan aku bakal mempraktekannya gitu. Dimana semester depan kita kan udah semester 7 nih ya kan, udah semester akhir, udah mau ngurusin proposal skripsi. Semoga bisa diaplikasikan dengan baik. Amin. Mbak Feby gimana?
Kalau aku sih yang paling dapat soft skillnya itu di communication, pasti communication sama teamwork, dimana secara langsung kan kita harus kolaborasi tuh antara product manager, terus quality assurance, pokoknya semuanya harus sesuai. Kita juga harus nyatuin ide apa yang stakeholder mau gitu. Kalau misalnya nggak sesuai harus revisi lagi kayak gitu. Dan kita juga dilatih untuk presentasi hasil pekerjaan kita kayak gitu. Jadi pastinya tuh bakal kepake banget kan di semester depan. Kayak gimana kita harus presentasi dengan baik, terus komunikasi sama misalnya teman sekelompok kayak gitu. Oke, terus mungkin ada pengalaman, bukan pengalaman ya, bisa dibilang kayak yang pengen kalian lakuin pas magang di studi independen tapi tidak berhasil lakukan. Kira-kira ada nggak gitu? Kayak mungkin kalian harusnya aku kayak gini nih gitu, tapi kayak nggak dilakuin karena mungkin waktu atau gimana. Mungkin ada gitu pemikiran seperti itu, kira-kira. Atau udah puas? Kalau aku sendiri sih udah cukup puas, tapi jadi di Bangkit itu kan ada distinction graduate gitu. Nah, aku ngejar itu gitu, tapi aku belum dapat distinction graduate. Nah, yang pengen aku lakuin itu biar dapat itu tuh sebenarnya aku belum put 100% effort aku ketika di Bangkit gitu. Kayak aku agak nyesel, kayak harusnya aku harus ngelakuin ini nih, aku ikut ngerjain challenge ini nih, ikut ini itu segala macem gitu. Nah, itu aja sih yang paling aku pengen lakuin gitu, kalau bisa mutar waktu. Kalau bisa ada time machine ya, bisa dibilang gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa buat kali ya, mungkin orang pertama gitu collab bisa kan, mungkin yang desainnya, terus habis itu ini yang bagian mesin-mesinnya gitu kan bisa. Kalau Mbak Feby gimana? Aku sih udah cukup puas, tapi sebenarnya yang pengen dilakuin itu adalah mungkin kalau bisa lebih lama, lebih dari 5 bulan. Bener. Iya, karena seru banget sih magang. Itu karena seru atau butuh cuan juga? Dua-duanya ya. Masuk, boleh. Ini pengalamannya nih kayak keren-keren banget sih, sumpah. Jadi aku juga kebetulan alhamdulillah nanti tanggal 14 Mas dapat magang di Telkomsel. Wow. Jadi cyber security intern, makanya kayak keren banget cyber Nggak expect. Karena pilihannya cyber atau nggak UI UX. Jadi kayak ya sukanya cyber ya cyber. Agak jauh ya cyber sama UI UX ya, desain cyber jauh juga. Bener banget gitu. Jadi kayak mungkin ada tips-tips dari kakak-kakak yang udah turun ke dunia kerja gitu. Maksudnya kayak mungkin awalnya kaget tuh sekarang kayak udah biasa aja gitu. Ada nggak tipsnya gitu buat aku nih, buat mungkin teman-teman juga gitu, kayak yang mulai studi independen dan magang gitu. Kira-kira ada nggak tips mungkin dari siapa aja? Kalau aku paling jangan malu-malu, kayak apalagi di dunia permagangan gitu, harus berbanyak sosialisasi. Terus time management penting banget juga kalau sambil kuliah. Kalau nggak sambil kuliah? Sambil ada matkul. Maunya, cuma katanya kalau sekarang harus ngomong dulu sama Kaprodi gitu sih. Tapi belum tahu, kalau kan beda kan, beda zaman gitu. Kayak gitu sih paling. Setuju sama Feby. Ilmu berkomunikasi itu jangan malu-malu deh pokoknya. Kayak misalnya ada kendala apa nih, kak aku nggak ngerti nih, error segala macem, tanya aja ke mentornya atau ke teman deketnya gitu, temen yang satu grup mentor lah di tempat magangnya. Jadi biar nggak pusing sendiri itu, biar masalahnya cepat solve dan sebagainya macamnya. Time management juga penting banget, karena kalau di dunia kerja kan pasti ada deadline-nya ya. Betul. Kayak nih kerjain task ini, minggu ini selesai ya. Nah, itu kita gimana memanage waktu sehari itu, kita punya target task ini kita kerjain sampai mana sampai hari deadline-nya gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Yeah. Dari skala 1 sampai 10 nih. Seberapa mau rekomendasikan kegiatan yang kakak-kakak lakuin ya, studi independen, magang gitu, mau rekomendasinya tuh sampai skala berapa gitu kira-kira, dan alasannya Kalau aku sih 10 sih. 10 banget. Selain nambah hard skill dan soft skill, kita juga
ketemu banyak teman gitu. Jadi seru banget dan bisa kenal sama orang-orang yang udah lebih profesional juga di bidangnya kayak gitu. Kalau aku sendiri 10 juga, karena dengan kalian ikut studi independen gitu, kalian yang masih, aduh gue kurang skill nih buat magang, buat kerja gitu. Nah, ikut studi independen itu bisa menjadi pilihan utama buat teman-teman yang masih galau, masih kayak kurang skill dan sebagainya macamnya gitu, kurang pede buat kerja. Studi independen itu pilihan yang terbaik. Apalagi di program MBKM ini. Tapi rekomendasi nggak? Maksudnya studi independen untuk konversi SKS-nya nih? Tentu saja, karena kalau di Bangkit sendiri ya, kalau nggak dikonversi itu sayang banget. Dan dari tim Bangkitnya sendiri kayak ngejar-ngejar kampusnya nih, kampus kamu konversi gak? Kampus saya cuma 14 SKS. Oh yaudah, nanti tim Bangkit ke kampus kamu ngobrol biar bisa dapat full konversi 20 SKS gitu. Keren banget sih. Emang tertarik sih, cuma kayaknya aku lebih ke magang sih. Mohon maaf. Bagus. Makanya mungkin itu aja akhir dari pertanyaanku. Mungkin kesimpulannya tuh begitu banyak, mulai dari pengalaman di dunia kerja, upgrade kompetensi kita, lalu pengembangan soft skill di dunia kerja baik instansi maupun industri. Dan itu akan sangat bermanfaat untuk kedepannya, ya bukan kakak-kakak? Betul banget. Yang mungkin yang bisa kita sudah suguhkan, kita berikan dari sharing session kali ini ya, sahabat podcast. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih ya kepada kakak-kakak narasumber yang cakep banget gitu, dan kayak talenta banget, dan mungkin makasih banget udah mau sharing nih semua. Mungkin ini kan berharga banget ya buat teman-teman yang mungkin kurang informasi gitu sih. Dan mungkin terima kasih sahabat podcast Evika, dan mohon maaf jika dalam pembahasan kita bagi kita semua terutama menginspirasi kita dalam sebuah perubahan layanan. Sampai ketemu pada podcast series berikutnya. Salam sehat dan salam bela negara. Dadah. Bye-bye.